Komponen ini tentunya sudah sangat familiar sekali di telinga kita karena hampir semua kendaraan di era saat ini sudah mulai menggunakan turbocharger untuk dapat mendongkrak power mesin tentunya. Cara kerjanya sangat simpel, yaitu berdasarkan aliran ataupun tiupan gas buang yang dihasilkan oleh mesin. Pada mesin diesel 4 langkah, udara dipaksa masuk ke dalam silinder berdasarkan tekanan atmosfer. Pada saat RPM tinggi contohnya, ketika kecepatan tinggi di jalan raya, tekanan atmosfer tidak cukup kuat untuk mendorong udara masuk ke dalam silinder. Akibatnya, mesin tidak dapat bekerja secara efisien. Disinilah turbocharger mengambil peranan untuk membantu memberikan tambahan udara. Pada turbo standar, terdiri atas shaft, di mana terdapat turbin wheel di ujung yang satu dan kompresor wheel di ujung yang lainnya. Dimensi turbin wheel dan kompresor wheel tampak terlihat sama satu sama lain dan tertutup oleh turbin housing dan kompresor housing. Exhaust gas yang keluar dari mesin masuk ke turbin housing melalui inlet port turbin. Dalam hal ini, energi thermal exhaust gas dirubah menjadi energi kinetik akibat bentuk atau konstruksi dari turbin. Dengan kata lain, turbin diputar oleh energi kinetik tersebut. Sehubungan dengan turbin wheel dan kompresor wheel berada pada shaft yang sama, maka kompresor wheel juga secara otomatis akan ikut berputar dengan kecepatan yang sama dengan turbin wheel. Akibatnya, kompresor wheel menghisap udara, mengkompresnya, dan mendorongnya ke port yang satunya lagi untuk mensuplai udara ke mesin. Mari kita lihat cara kerja turbo dengan lebih rinci lagi pada sebuah mesin. Gas buang atau exhaust gas masuk ke turbin melalui inlet port, memutar turbin wheel lalu keluar melalui outlet port menuju ke knalpot. Turbin wheel berputar, memutar kompresor wheel, akibatnya udara terhisap oleh kompresor wheel. Dikompres lalu didorong menuju ke mesin. Turbo akan bisa bekerja dengan sangat efektif apabila ada komponen lain yang mendukungnya. Contohnya adalah intercooler. Ketika udara dikompres, suhunya menjadi meningkat. Intercooler diperlukan untuk menurunkan suhu udara yang keluar dari kompresor tersebut. Sehingga udara yang akan dikirim ke mesin kondisinya sudah dingin dan kaya akan oksigen. Dengan kondisi ini, maka akan membuat kinerja mesin menjadi lebih maksimal. Ada komponen lain yaitu wastegate berfungsi untuk membypass aliran gas buang yang menuju turbin. Apabila tekanan gas buang yang dihasilkan oleh mesin terlalu tinggi, sehingga kecepatan putaran turbin menjadi terbatas. Dan akibatnya, kecepatan putaran kompresor wheel dapat dikendalikan dan tekanan udara yang masuk tidak melewati batas. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada turbo. Yang pertama adalah kualitas oli mesin. Kenapa saya bilang kualitas oli mesin? Karena memang turbo ini sendiri pelumasannya masih mengandalkan pelumasan dari mesin. Jadi kalau oli mesinnya kurang diperhatikan mengenai kualitasnya, jarang diganti, maka tidak menutup kemungkinan juga akan membuat kerusakan pada bagian-bagian yang berputar di dalam turbo. Yang kedua adalah pemakaian yang tidak sewajarnya. Artinya apa? Misalkan ketika kendaraan sedang ngebut, RPM tinggi, tiba-tiba karena sesuatu hal langsung dimatikan mesinnya. Nah, ini pun tidak boleh. Kenapa? Putaran mesin untuk diesel sekitar 3000-an RPM. Namun putaran turbin pada turbo itu mencapai 150.000 RPM. Ketika mesin dimatikan, maka pompa oli yang bekerja pun juga akan berhenti untuk bekerja. Akibatnya, aliran oli pada mesin yang akan diarahkan ke turbo juga berhenti. Anda bisa bayangkan dengan putaran turbin 150.000 RPM tanpa ada pelumasan. Inilah yang dapat menyebabkan terjadinya keausan pada shaftnya si turbin. Jadi secara langsung akan merusak turbin atau komponen-komponen yang bergerak di dalam turbo itu sendiri. Yang ketiga adalah masalah
kebersihan dari saringan udara. Kadang-kadang konsumen atau supir terlalu sering membersihkan saringan udara, akibatnya pori-pori pada saringan udara akan menjadi lebih besar. Nah, ini pun tidak boleh karena yang seharusnya debu-debu yang halus bisa tersaring, tapi karena sering dibersihkan, lubangnya atau porinya bertambah besar, maka debu-debu tersebut akan bisa terhisap masuk ke dalam mesin, juga bisa masuk ke turbo. Jadi, lagi-lagi bisa merusak turbo. Untuk menjaga agar turbo tidak cepat rusak, yang pertama adalah mengenai kualitas oli mesinnya tolong dijaga. Semakin buruk kualitas oli mesin, maka akan semakin juga mempercepat kerusakan pada turbo. Karena saya jelaskan di awal tadi bahwa untuk turbo sendiri, pelumasannya masih mengandalkan pelumasan dari mesin. Yang kedua adalah ketika sedang berkendara dengan RPM tinggi, jangan langsung mematikan mesin, tapi biarkan beberapa saat agar putaran turbin setidaknya bisa turun. Karena kita tahu dengan putaran 150.000 RPM, dia butuh waktu untuk bisa benar-benar pelan putarannya. Sehingga dengan kita bisa memastikan bahwa putaran turbinnya bisa melambat dan kita pun lebih aman untuk bisa mematikan mesin. Yang berikutnya adalah mengenai kebersihan air cleaner. Apabila dirasa saringan udaranya sudah tidak terlalu bagus, maka segera dilakukan penggantian dan jangan dipakai terus. Karena apa? Karena yang tadi debu-debu halus bisa tersaring, tapi karena sudah jelek kualitasnya, dia akan terhisap ke dalam mesin dan bahkan bisa masuk ke dalam turbo dan bisa merusak dari putaran si kompresor di dalam turbo itu sendiri. Turbo timer adalah komponen tambahan yang diberikan dengan tujuan adalah untuk melindungi turbo dari kerusakan ketika mesin dimatikan pada saat setelah berkendara dengan RPM tinggi. Nah, tentunya dengan ada tambahan ini, supir tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ketika habis ngebut RPM tinggi, karena suatu hal mesin dimatikan, cabut kunci, bisa langsung meninggalkan kendaraan. Tapi dalam kondisi ini, mesin masih tetap menyala sampai timernya benar-benar sudah habis. Nah, tujuannya dibuat seperti ini adalah untuk memberikan kesempatan pada turbo untuk bisa menurunkan putaran turbinnya sehingga lebih aman. Inilah yang biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana untuk bisa melindungi turbo biar lebih awet dan tahan lama dalam pemakaian. Turbocharger bekerja berdasarkan tekanan gas buang. Semakin tinggi tekanan gas buang yang terjadi, maka semakin cepat putaran turbin dan efeknya adalah tenaga yang dihasilkan juga semakin meningkat seiring dengan tingginya tekanan gas buang yang terjadi. Untuk turbo supercharger, bekerjanya berdasarkan putaran mesin. Supercharger dihubungkan dengan mesin dengan menggunakan belt, sehingga bisa dibilang supercharger akan bekerja sesaat ketika mesin mulai dihidupkan. Berbeda dengan turbocharger yang baru bisa bekerja dengan RPM tertentu. Kalau kita melihat dari dimensinya, tentu saja untuk dimensi turbocharger lebih kecil, lebih kompak sehingga tidak memakan tempat dan harganya pun juga lebih murah dibandingkan supercharger. Untuk supercharger bentuknya lebih besar, dimensinya lebih besar, namun performanya lebih baik dari turbocharger. Oke, demikian penjelasan mengenai turbocharger. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di channel yang sama dan dengan pembahasan berbeda. Wassalam.